ada di ruang ICU, kan? Ini kita ikan, tunggu langsungnya berhenti. Posisinya ada di sini. Kalau dia berbalik, kita lihat ini kalau pas dia hijau, kalau salah merah, ya, tinggal di sini. Itu kalau pakai embubek. Kalau pakai manual, ini tadi, ini atau kalau misalnya bayinya besar, kita pencet ini, nah, masuk semua. Kalau enggak ini, nah, Masuk semua. masuk mulutnya dengan hidungnya. Dan ambil nafas sama untuk yang dewasa juga gitu. Ambil sini. Jangan di sini, ambil nafasnya. Nah, sedot lagi kan? Mulut pas kita miring itu kan sambil lihat dadanya nih. Pas enggak nafas yang kita masukkan ke paru atau ke perut. Ya makanya ambilnya sambil miring, sambil tarik nafas. Ya, itu untuk yang bayi bisa dipelajari. Sekarang kita yang ke dewasa. Sekarang divideokan dulu. Aku masih menginginkan algoritmanya supaya nanti pas di actionnya kita udah nggak meraba-raba lagi. Ya, ini embubek sama seperti yang tadi, kalau ada satu penolong di hitungan 30 ini harus udah standby sini. Kali. Kalau dengan 2 penolong di hitungan 29 ini udah nyampe sini. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Hei, Pencet 2 kali. mananya? Ya pas dulu. Ini jangan kayak megang teh ayam. Pegang gini kan. Nah, ngembos nanti dia. Kuat. Oke, kalau 25, 26 hitungan 29 dia udah sampai sini. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Belum. Belum. Dia baru sampai Ya, aja. habis 30 baru kamu pencet. 30. Lang. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nah, tuh. Ya. 2 kali. Bener ininya pula salah. 2 kali respirasi, ya. Nah, untuk awalnya seperti yang tadi disampaikan di video, kita melihat pasien ada atau korban tidak sadarkan diri. Kemudian kita lihat lingkungan sekitar aman atau tidak. Kita cek Pastikan kesadaran pasien. tepuk, tidak ada respon, maka kita cek nadi, dana, nafas. Atau kalau mau nggak yakin dengan yang ini, nadi karatis atau jugularis, kemudian ini hembusan tangan di punggung tangan, bukan gini. Ini nggak yakin rasanya, kita ubah dengan pipi. Yang ini ngecek di sambil lihat hembusan di pipi ada atau tidak nafasnya, kemudian kita mata lihat ke sini ada tarikan di dada atau tidak. Kalau misalnya nggak ada, maka kita siap kuda-kuda untuk RJP. Ya, posisinya buka lutut, selangkangan kita sejajar dengan bahu atau ketiak pasien. Sejajar ya, bukan sebelah atau di atasnya. Saking panik ujian, katanya selangkah di atas pasien. Dek kok tidak? Hati-hati.
Nah, kuda-kudanya yang pas supaya kalau kita melakukan ini dan ini nggak bergerak. Pas napas nih, itu tak di sini stay. Gitu. Ya, posisinya tangan yang terkuat di bawah, di tengah dada. Ini telapak tangan, 3 jari di atas PS. Ini ada PS nih. Tuh, kelihatan. Ini 3 jari, kemudian ini posisinya. Pas. Nah, nggak yakin. Nah, sejajarkan 90 derajat, tangan lurus di atas dada pasien seperti ini. Kita perhatikan lampunya dari sini. Ini terus kalau misalnya dia merah, ini jangan berhenti, cari posisinya, geser sedikit ini, bukan geser ke sini. Oh iya, itu merah. Pada di sini. Gesernya ini aja, tangan ini dirubah dikit posisinya atau maju dikit. Seumpamanya masih merah. Kita yang merasakan sambil tekan ini tahu nggak pas. Nah, ini bukannya mundur dikit atau nggak pas, maju dikit. Gitu. Sampai 30 kali. Namanya senang Bu, aku udah nggak Bu. Lima, 6, 4, 10, 13, 15, 16, 17, 20, 18. 30. Baru RJP dihentikan jika 1. Pasien ada respon batuk atau tersedak. 2. Ada larangan dihentikan RJP. 3. Ada tanda bahaya. 4. Diambil alih oleh tim medis atau perawat sudah lelah. Itu dia. Nah, yang di recovery tadi, recovery posisi tadi, kalau pada saat kita membangunkan pasien, Pak, kita cek nadi dan napasnya ada, tapi tidak normal, ya, maka kita lakukan recovery posisi. Baring. Ya. Pakai bantal, Pi. Yang banyak lolo. Pak. Nek apa boleh. Ada tapi tidak normal. Tangan yang ini diluruskan, tangan terjauh dari perawat tadi ya, diluruskan sejajar bahu pasien. Tangan yang terdekat diulang ke bahu, Kaki diangkat. ditekuk, dorong ke samping atau miringkan dia bersamaan. Ini dengan bahu atau bokong dengan bahu. Seperti ini. Kepalamu berbahan aja. Ini posisikan nyaman, seperti meluk bantal guling. Dagu diekstensikan. Nah, ini dia posisi recovery posisi. Yang kedua, ini bisa juga di sini. Kadang ada tangan pasien itu nggak mampu atau nggak bisa kita letakkan di bawah sini, jadi bantal. Jadi letak di sini udah bisa. Ya. Nah, posisi ini buat sekitar 2 menit. Ya. 2 menit. Sampai 2 jam bisa ya, Pi? Datang. Micong itu. Tapi zaman dulu mah. Lah micong itu. Oh. Udah? Kita mulai? Ya. Perhatikan algoritmenya ya. Nanti Api siap-siap kalau ibu bilang recovery posisi, berarti Api harus di sini. Ya, nanti. Kamu nggak dengar apa-apa sih? Tidur tadinya. Karena jamnya loh. Ya mana tahu mak tidur. Dah, kita mulai. Saat ditemukan pasien dalam kondisi tidak sadar, kita respon pasien. Kemudian kita lihat lingkungan di sekitar pasien aman atau tidak. Kita cek
Bunga. Nanti dan responnya dulu, sorry. Ulang dulu. Jangan diinuin, itu nggak aman buat tidurnya. Jangan diinun. Ya, itu tempat tidur dari zaman Pak Norman. Pak Norman angkatan 1 akper kan. Angkatan ibu udah ada dia, paling tua di sini. Paling kalau habis dia ada. Coba wis. Nggak apa wis jatuh pun ada bantalan yang melindungi. Udah, kita mulai ya. Ya, Bu. Tolong diperhatikan. Kenapa harus dilihat lingkungan yang tidak aman tadi, Bu? Egoisnya orang gawat darurat itu adalah kita melihat dulu aman untuk kita yang nolong. Kalau nggak aman buat kita, ngapain kita tolong? Mau RCP, kita ada di pinggir jurang bisa. Mau RCP di tengah jalan bisa. Ada pusuntan dulu RCP. Panjang macetnya loh. Pinggirkan pasiennya dulu kita RCP. Itu maksudnya. Atau kita mau RCP ada di bangunan yang lagi terbakar. Kan nggak asik kan. Makanya perhatikan lingkungan sekitar aman untuk melakukan tindakan RCP dulu. Nah, kita mulai. Pasien ada kondisi tidak sadar, kemudian kita minta bantuan. Tolong carikan ambulan atau kendaraan. Setelah itu kita respon pasien, Pak, tidak ada respon, kita cek nadi dan napas. Kalau ternyata nadi dan napas ada tapi tidak normal, pasien kita lakukan recovery posisi. Posisikan ini silang ke bahu, ini kuku, turunkan secara bersamaan. Ini, kemudian dagu ekstensi. Jangan hiper, hanya ekstensi saja untuk membuka jalan napas. Posisi ini dipertahankan selama 2 menit atau sampai bantuan datang. Jika saat melakukan palpasi nadi dan napas tidak ada atau tidak adekuat, maka kita siapkan posisi kuda-kuda untuk RCP dengan kompresi 30 kali 2 kali napas. Kali. Atau dengan ambubek itu untuk 1 penolong, atau dengan 2 penolong, 25, 26, 7, 8, 29, 30. Oke. RCP dihentikan jika 1 ada tanda respon dari pasien baik sesak atau batu, yang kedua ada tanda bahaya, yang ketiga ada larangan diberikan RCP, yang keempat RCP diambil alih oleh perawat dan perawatnya sudah lewat. Sekian JP. Yuk, siapa mau coba ngomong Bi? Langsung.